Sehari setelah wawancara Solid, Emi senang melihat artikelnya setelah menunggu dan bangun pagi-pagi sekali untuk membeli koran 200 gram. Sambil bersenandung, dia melihat-lihat headline dengan nama ketiga anggota party dan membaca sekilas. Mata Emi semakin fokus. Emi sangat marah. Dia tidak akan membiarkan serangan ini oleh Solid, jadi dia menuju ke markas besar Solid. Emi sama. Kenapa kamu di sini sendirian? Kamu yang menulis artikel itu, ya. Perbaiki sekarang. Markas Solid adalah sebuah bangunan 3 lantai yang besar. Emi, yang membuat beberapa penjaga pingsan di lantai 1, meraih dada Mil di lantai 2 dan mengguncangnya. Karyawan di sekitarnya lari, berhamburan. Kamu diancam oleh anak keberuntungan itu lagi. Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Apa? Siapa yang bilang? Jangan katakan lagi. Saya mengumumkan kebenaran, jadi Anda aman sekarang. Kamu tidak akan diganggu oleh Lucky Boy lagi. Ada celah yang jelas antara Emi dan Sutomo. Mil yakin ada sesuatu di balik layar dari wawancara itu. Kemudian, pemimpin redaksi yang menunjukkan kekecewaan terhadap isi artikel memaksa staf untuk melakukan revisi. Pemimpin redaksi, melihat situasi dengan jijik, tidak takut untuk membantu Emi keluar dari tangan jahat. Mil memiliki wajah bangga, mengingat Emi akan diselamatkan. Emi meninggalkannya seperti itu dan berlari menaiki tangga markas Solid. Kupikir lantai bawahnya kacau, tapi ternyata kaulah yang berada di balik semua ini. Di lantai 3, ada 3 penjaga berseragam hitam menunggu Emi. Di antara mereka, seorang penjaga wanita yang akrab dengan Emi melangkah maju. Tim keamanan, yang telah dipercaya untuk menjaga perdamaian oleh para bangsawan yang mengendalikan kota labirin, membutuhkan kemampuan untuk melewati 30 tingkat penjara bawah tanah sebagai bagian dari ujian masuk. Karena diasumsikan bahwa penjelajah mungkin cenderung melakukan kejahatan, kapten tim penjaga biasanya harus berpatroli di level 40-59. Dan tidak seperti penjelajah yang bertarung melawan monster, para penjaga adalah profesional dalam berurusan dengan orang lain. Bahkan jika grup setan merah, yang berada di garis depan eksplorasi penjara bawah tanah, melakukan kejahatan, pasukan penjaga akan dapat menangani mereka dengan mudah. Saya sudah meminta dukungan dari markas. Menyerah. Jika saya mendapatkan Solid Chief Officer di pihak saya, apakah Anda akan menyerah? Kamu tidak bisa melakukannya. Watakmu tidak cukup lembut. Tidak ada negosiasi kalau begitu. Mendorong. Begitu kata-kata itu terdengar, Emi memegang tongkat kayu di tangannya dan menyerang. 3 orang menghadapi Emi, yang meningkatkan aginya dengan skill. Tongkat itu adalah alat ajaib dengan batu ajaib guntur langka yang tertanam di dalamnya. Emi menghindari tongkat yang diayunkan padanya, dan dia dengan cepat memukul kembali pergelangan tangan pria itu. Pria itu berhenti. Tongkat mendekat dari kiri dan kanan. Emi melemparkan tongkat kayu dan menghindari tongkat, berjongkok. Dengan postur itu, dia menjatuhkan wanita itu seperti cambuk. Serangan ganda. Keterampilan itu adalah pukulan 2 tangan dengan tangan kosong. Seorang pria berkibar ketika dia dipukul di kedua sisi kepalanya, telinganya berdenging. Emi datang di belakang pria itu, menancapkan pedang ke lehernya, saat kesadarannya memudar. Dia kemudian menendang rahang pria lain dan mengambil tongkat yang dijatuhkan. Pria itu, yang membenturkan kepalanya ke dinding, bersumpah. Yang tersisa hanyalah penjaga keamanan wanita. Mengapa? Wanita itu telah dikirim beberapa kali untuk menangkap Emi di kota. Dia benar-benar bisa bertarung dengan Emi, dengan tangan kosong. Dia juga seorang ahli strategi tingkat 40 seperti Emi dan juga telah menerima pelatihan pertempuran man-to-man. Mereka tidak mungkin terlambat menangkap Emi. Tidak ada margin untuk kesalahan sekarang. Emi, yang menoleh ke wanita itu dengan tergesa-gesa, menggantung tongkat yang dijatuhkan kedua pria itu di pinggangnya, dan menyipitkan matanya yang berbentuk almond, seolah bosan. Itu tidak serius. Itu adalah latihan. Latihan. Aduh, lupakan itu. Emi mendekati wanita itu dengan tangan kosong. Dia menghindari mengayunkan tongkat dan malah menggunakannya untuk menjeratnya. Saat wanita itu dibuat tidak bisa bergerak, dia jatuh ke tanah. Biarkan aku pergi. Baik. Emi mengencangkan lengan di leher wanita itu dan menahan lututnya dengan yang lain. Saat dia mengejutkan wanita itu dengan menyempitkan arteri, dia mengambil tongkat kayu dan mencoba melangkah lebih jauh. Kucing. Saat Emi menoleh ke arah suara seperti kucing, ada seorang pria bertubuh seperti orc, berdiri lebih dari 2 meter. Bahkan dalam seragam hitam, tubuh kencangnya terlihat. Aku sedang berlari pagi ini ketika aku mendapat sinyal penyelamatan dari Solid. Itu Emi-chan, bukan? Ayo belanja baju.
Ini yang terburuk. Emi mencabut pedang gandanya dan menebas tanpa ampun ke arah pria itu, yang tampak seperti segumpal otot. Bilah besi memotong bagian seragam lengannya, yang diangkat untuk mencegah serangan ke wajahnya, tapi itu tidak menembus tubuhnya. Ah! Emi tidak berhenti bahkan ketika pria besar itu tampak terengah-engah. Seragam pria besar itu terkelupas dengan pedangnya, seolah-olah sedang menari liar. Namun, Emi merasa seperti sedang menyayat karung pasir. Pria ini lebih dari yang kukira, kata Emi pada dirinya sendiri, berusaha tetap tenang. Pria bertubuh besar ini berbeda dari para penjaga lainnya, karena keahlian uniknya, tubuh otot. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan memutar lehernya. Aku tidak bisa mengukur situasinya dengan baik, tapi masuk ke Solid dan melakukan ini, kamu bisa ditangkap, tahu. Saya tahu, ya, matamu. Saya mengenal mereka dengan baik. Pria besar itu mengaktifkan alat ajaib yang melingkari lengannya dan meminta dukungan dari markas besar, dan mengepalkan kedua tinjunya. Datanglah padaku, aku bisa menanganimu. Pria itu mengambil garis miring di wajahnya sambil berpose luar biasa. Emi, kesal karena dia hanya bisa memotong kulit tipis dengan serangan penuh, memukul lengan pria itu dengan tongkat yang digunakan oleh para penjaga. Dia menyalakan saklar untuk melepaskan arus dari batu ajaib di tongkat. Ah! Rasa ototku terbakar di latihan pagi. Emi lolos dari pria bertubuh besar yang menggeliat dengan ekspresi licik. Bahkan peralatan terbaik pun tidak bisa mengalahkan pria ini. Meski begitu, dia tidak memiliki baju besi, dan dia memiliki peralatan yang layak. Ditambah lagi, dia sudah meminta dukungan dan hanya menunggu waktunya. Itu adalah situasi tanpa harapan. Emi berpikir untuk melarikan diri. Jika dia melompat keluar jendela dan berlari dengan kekuatan penuh, ada kemungkinan untuk melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? Untuk berkonsentrasi, dia membuka kedua matanya yang tertutup dan menyadari. Emi memilih untuk melawan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Bidik matanya. Jika dia kehilangan penglihatan, ada peluang. Namun, bahkan pria besar itu tahu bahwa wajahnya pasti terlindungi. Lengan dan kakinya bisa memblokir pedang apapun. Mendorong. Serangan ganda. Pedang pemecah batu. Keterampilan digunakan satu demi satu, dan pria besar itu ditebas, tetapi bilahnya tidak memotong. Setelah itu, Emi memutuskan untuk mencoba teknik melumpuhkan, tetapi pria besar itu cukup terampil untuk menghindarinya. Waktu berlalu tanpa ada yang rusak untuk sementara waktu. Emi mulai terengah-engah, tetapi pria besar itu masih baik-baik saja. Dia tidak tergoyahkan. Tetap saja, Emi menggerakkan tubuhnya bahkan ketika dia mulai kekurangan oksigen. Jika senjatamu sedikit lebih baik, kupikir kita akan lebih bersenang-senang. Tangan kanannya dengan gembira mencoba menangkap Emi, yang melambat. Emi terjerat dan ditarik ke tanah. Namun, dia meraih pergelangan kakinya dan melompat. Pria besar itu bangkit. Emi bergegas dan melemparkan tongkat ke wajahnya. Dia membidik tangan kiri pria besar itu dengan pedang kembarnya. Pria besar itu bermain dengan pedang seolah-olah itu adalah pisau mainan. Namun, Emi yang mendekatinya, menendang selangkangannya. Itu adalah pukulan pada poin terpenting pria itu. AA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 
memperhatikan bahwa kaki kanannya tidak bergerak. Kaki pria besar itu menjepit kaki Emi seperti pegangan catok. Fufu, aku menangkapmu. Itu agak terlalu jelas, bukan, Emi-chan? Tampaknya pria besar itu mengharapkan untuk dipukul di tempat pribadi, dan mengayunkan tangannya ke kepala Emi. Namun, Emi menghindarinya dengan menekuk tubuh bagian atasnya dengan kuat dan mengangkat kaki kanannya yang masih terjepit sambil menarik lengannya ke belakang dengan tangan kirinya. Pria besar itu terlempar ke belakang Emi. Namun, kaki kanan Emi masih tertangkap, dan Emi terlempar bersamanya. Di udara, dia membidik mata pria itu dengan pedangnya. Pedang itu mengenai mata pria besar itu. Namun, kaki yang menahan kaki kanan Emi tidak menyerah. Emi yang jatuh ke lantai bersama pria besar itu, segera mencabut kakinya. Buta. Pada saat itulah gas hitam, lalu kuning, memasuki keributan. Keterampilan sihir menyebabkan kondisi abnormal. Bidang penglihatan Emi diselimuti kegelapan. Tubuhnya mati rasa, dan dia mulai mati lemas. Markas besar yang diminta pria besar itu telah tiba. Sebagian besar orang berkumpul di sini sebagai tanggapan atas permintaan pria yang merupakan kepala keamanan, di samping permintaan tambahan untuk dukungan dari Solid. Tim keamanan langsung menahan Emi yang masih menderita status efek dengan seutas tali. Saat penyihir putih melemparkan medik pada pria besar itu, dia bangun. Sepertinya aku terbantu. Terima kasih.
Tapi berhentilah bersikap begitu maju denganku. Jika kamu memiliki permintaan mendesak, katakan saja, bukankah itu Wild Dance Emi? Oh, mungkin, kan? Mungkin ini tentang artikelnya. Ada juga kemungkinan Lucky Boy dan Gam juga menyerang. Oh, gosok Gam-chan. Pria besar itu, masih dengan belati di matanya, titik lemahnya, menariknya keluar dan disembuhkan oleh penyihir putih. Pria besar itu senang dengan kata-kata pria berkacamata yang berbicara. Saat ini kami sedang mencari mereka. Lucky Boy adalah penyihir kulit putih. Kemampuannya tidak diketahui, dan Gam merepotkan. Aku tidak punya banyak pekerjaan akhir-akhir ini, jadi aku baik-baik saja. Akan merepotkan jika penyihir putih dan Gam bekerja sama. Saya sedang menyelidiki seluruh area gedung, tetapi dengan kekuatannya, kami pasti sudah memperhatikan Gam. Mungkin dia hilang. Saya akan terus memeriksa bangunan ini. Dengan kata-kata itu, Emi sadar kembali. Dan ketika dia melakukannya, dia dipindahkan ke pusat penahanan. Anehnya, Emi dibebaskan dalam waktu sekitar 3 hari. Tapi Solid menafsirkan tindakan Emi sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh Sutomu dan menulis dengan nada yang menyiratkan bahwa dia tidak bersalah. Tidak ada kematian dari para penjaga, dan hanya pria besar itu yang terluka. Pria itu tidak terlalu dipuji atau diperhatikan, selain ditikam di matanya. Namun, dia diceramahi oleh wakil kepala serikat yang ramah. Otoritas pejabat guild, serta reputasi Sutomu, semakin diturunkan. Beberapa satpam dan mereka yang sudah mulai serius memikirkan artikel Solid pun keluar. Emi yang mendengarkan khotbah panjang itu, mencoba keluar untuk meminta maaf kepada Sutomu. Wakil ketua serikat menghentikannya. Apakah kamu akan meminta maaf padanya? Aku harus minta maaf. Solid akan membuat artikel tentang kamu yang meminta maaf kepada Sutomu lagi. Dan reputasinya akan jatuh lagi. Petik 2, petik 2. Emi, yang menggedor pintu, mogok. Wakil ketua serikat tidak mematahkan ekspresi tegasnya. Permintaan maaf itu memuaskan dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar minta maaf, kamu tidak boleh menghubungi Sutomu sampai ini berakhir. Oke, aku juga ingin memberitahunya tentang perasaanmu. Jadi hapus air matamu dan keluarlah dengan bermartabat. Itu juga akan membantunya. Wah, wakil ketua serikat, mematahkan ekspresinya yang tegas, memberi Emi handuk. Seorang penjaga yang bertugas menatap Emi yang menangis di ruang guild. Emi, yang keluar dari ruang guild seolah-olah dia telah menerima hadiah, tidak akan meninggalkan asrama guild sampai sesuatu terjadi. Meninggalkan asrama guild sampai sesuatu